Sistem indera adalah sistem tubuh yang berfungsi menerima dan mengenali rangsangan dari lingkungan melalui alat indera. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai indera pendengar. Oke, jadi indera pendengaran itu adalah salah satu sistem indera pada manusia yang berfungsi untuk mendeteksi suara. Prosesnya dimulai dari gelombang suara yang masuk ke dalam telinga bagian luar, lalu diteruskan ke telinga bagian tengah, dan akhirnya diubah menjadi sinyal listrik di telinga bagian dalam. Nah, sinyal ini kemudian diproses oleh otak sehingga kita bisa mengenali dan memahami suara di sekitar kita. Mari kita sama-sama saksikan gambar ini. Pada bagian outer ear, auricula itu adalah daun telinga yang bentuknya menangkap suara. Lalu ada concha, adalah cekungan di dekat daun telinga. Lalu antihelix dan helix adalah lekukan-lekukan pada pinggiran telinga. Lobule itu adalah bagian bawah yang lembut. Dan scapula adalah celah di antara helix dan antihelix. Sedangkan external acoustic meatus adalah saluran yang mengantar suara ke gendang telinga. Pada bagian bawah, kita temukan cartilago. Cartilago adalah tulang rawan yang membentuk telinga kita. Lalu, di middle ear, membran timpani adalah gendang telinga yang bergetar. Cavitas timpani adalah ruang di tengah. Malleus, incus, dan stapes adalah tulang-tulang kecil yang menghubungkan getaran dari gendang telinga ke koklea. Terakhir, pada inner ear, ada eustachian tube yang mengatur tekanan. Kemudian, cochlear nerve yang membawa sinyal ke otak. Dan vestibular nerve yang mengatur kesetimbangan, lalu koklea yang mengubah getaran menjadi impuls saraf. Setelah kita mengetahui apa itu indera pendengaran pada manusia, lalu kita akan mengetahui masalah-masalah pendengaran yang mungkin terjadi pada indera pendengaran manusia. Yang pertama, infeksi telinga luar, tengah, dan dalam, seperti tuli mendadak, penyumbatan kotoran telinga, komplikasi telinga, gangguan pendengaran usia lanjut, telinga berdengung, dan gangguan pendengaran kongenital. Dari masalah-masalah tersebut akan berdampak pada masalah pendengaran manusia. A. Pada orang dewasa, seperti mengurangi kemampuan komunikasi dan hubungan sosial. B. Pada anak-anak. Yang pertama, mempengaruhi prestasi akademik. 2. Mengganggu perkembangan wicara. Dari hal itu, kita dapat mengetahui bahwa menjaga kesehatan pendengaran itu sangat penting. Kita dapat menjaganya dengan cara, yang pertama, membatasi penggunaan earphone. Yang kedua, atur volume maksimal 60%. Yang ketiga, hentikan penggunaan earphone setiap 1 jam. Yang keempat, membersihkan telinga bagian luar. Yang kelima, hindari tempat bising. Dan yang keenam, periksakan telinga minimal 6 bulan sekali. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai indera pengecap atau perasa. Indera pengecap memiliki beberapa bagian yang sangat penting dalam hidup manusia. Bagian-bagian tersebut membantu manusia untuk dapat merasakan sesuatu yang akan dimakan atau dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Baik, mari kita perhatikan gambar berikut. Kita dapat melihat bagian-bagian yang menyusun indera pengecap pada tubuh manusia. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama, palatum tonsil itu adalah jaringan di sekitar bagian belakang mulut yang berfungsi sebagai pertahanan imun, membantu mencegah infeksi. Root of tongue itu bagian dasar lidah, tempat otot-otot lidah menempel, berfungsi untuk gerakan lidah. Foliate papillae adalah papillae di sisi lidah yang mengandung reseptor rasa, khususnya untuk rasa asam dan pahit.
Palate papillae, ini papillae di bagian atas lidah, juga punya reseptor rasa. Median sulcus of tongue itu garis di tengah lidah yang memisahkan dua sisi lidah. Apex of tongue adalah ujung lidah yang penting untuk merasakan rasa. Body of tongue adalah bagian tubuh lidah, bagian utama yang memegang peran besar dalam pengecapan dan gerakan lidah. Foramen cecum of tongue adalah titik di dasar lidah yang merupakan sisa embrionik. Terminal sulcus of tongue adalah celah di bagian belakang lidah, membatasi lidah dengan paring. Lingual tonsil itu jaringan limfoid di dasar lidah, melindungi dari infeksi. Epiglottic follicle adalah kumpulan jaringan di sekitar epiglottis, membantu mencegah makanan masuk ke tenggorokan. Palatopharyngeal arch adalah lengkungan jaringan di bagian belakang mulut, membantu menutup rongga saat menelan. Dan epiglottis adalah katup yang menghalangi saluran pernapasan saat kita menelan, supaya makanan tidak masuk ke paru-paru. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari indera pengecap, kita akan mengenali gejala-gejala yang mungkin dapat terjadi pada indera pengecap manusia. Kita mulai dari yang pertama. Normal tongue itu adalah kondisi lidah tanpa peradangan. Warnanya pink, permukaannya rata, dan tidak ada keluhan. Kedua, desquamative glossitis. Lidah mengelupas karena iritasi kronis atau kekurangan nutrisi, sehingga permukaan lidah halus dan kemerahan. Ketiga, flooded glossitis. Ini adalah kondisi bawaan, di mana ada lipatan di sisi lidah biasanya tidak nyeri. Keempat, candidal glossitis. Disebabkan jamur candida, lidah terlihat putih dan biasanya muncul pada orang dengan sistem imun lemah. Kelima, ulcerative glossitis. Ditandai dengan luka kecil di lidah akibat trauma atau infeksi. Keenam, pocomnosis glossitis atau herpes. Disebabkan oleh virus herpes, muncullah luka-luka kecil yang terasa perih dan sering kambuh. Ketujuh, median rhomboid glossitis. Area merah di tengah lidah, sering karena infeksi jamur dan kadang tanpa gejala. Kedelapan, atrophic glossitis. Papila lidah menghilang, lidah jadi halus, biasanya akibat kekurangan zat besi, anemia, atau malnutrisi. Dengan penjelasan ini, tiap jenis punya karakteristik, penyebab, dan dampak yang berbeda. Jadi intinya, pertama, rajin sikat lidah untuk bersihkan sisa makanan dan bakteri. Kedua, perbanyak minum air supaya mulut tetap lembab. Ketiga, konsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya vitamin dan mineral. Keempat, batasi makanan yang terlalu manis dan asam, karena bisa merusak permukaan lidah. Kelima, hindari rokok dan alkohol karena keduanya mengiritasi lidah. Keenam, rutin cek ke dokter gigi supaya deteksi dini kalau ada masalah. Dengan rutin melakukan ini, indera rasa dan kesehatan lidah akan lebih terjaga.